Nah, cara panennya kita ambil wadah atau apa, kita tinggal iris sama pisau stainless kalau ada, jatuh. Berarti kita panen dengan propolisnya. Apa keuntungan panen dengan propolis dengan madu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di Pemuda Budidaya. Hari ini kegiatan kita adalah melakukan studi kunjungan ke salah satu peternak lebah trigona yang ada di daerah Luwu Utara. Bagaimana keseruan kunjungan kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, kenapa ini dipotong? Karena perut itu tersusun dari bawah, dia kan terbagi. Yang pertama akan menetas pada waktu tertentu. Kemudian di sini masih muda, di sini sudah menetas, dia pindah lagi ke bawah. Jadi otomatis produksi ini, kotak produksinya akan selalu terisi madu. Nah, ketika kita menemukan lebah yang ditemukan di tanah atau tempat yang rebah, itu biasanya sarang lari ke atas karena dia terpola dari alam, dia dari tempat dia tinggal. Kadang naik di sini telurnya. Nah, untuk membiasakan dia di bawah, lubang itu kita buat 2 cm di bawah. 2 cm, 2 jari di sini lubangnya.
Tidak boleh di sini atau di sini terlalu tinggi. Tidak boleh. Karena di alam ini juga masih di alam. Di alam di sini pintu masuk, telurnya pasti ke bawah. Untuk membuat lebah itu selalu berada pada kotak apa namanya anakan, kotak perut, makanya pintunya harus ditarik ke bawah. Jadi itu akan terpaksa dia, memaksa dia. Nah, terus bagaimana cara mengatasi yang kedua? Kalau misalnya telurnya di atas, kita potong aja, jatuhkan ke bawah. Jadi dia akan belajar, itu akan beradaptasi dengan sendiri. Dan 99% yang kita lakukan dengan teknologi stup semacam ini itu sesuai dengan harapan kita bahwa kotak anakan tetap kotak anakan dan kotak produksinya tetap sebagai kotak produksinya. Dia taruh pot madunya di situ. Nah, kemudian apa fungsinya? Jadi di sini kan kenapa harus begini juga? Karena ini sangat memudahkan kita dan sesuai dengan pondok tangkar yang kita buat dengan sistem barak yang panjang, kemudian jarak antara stup itu 60 cm sampai 1 meter bisa kita buat. Nah, disinilah fungsi sebetulnya. Ini fungsi untuk menjaga keamanan stup yang ada di samping. Nah, ketika kita manen, otomatis semuanya akan berpindah ke bawah. Jadi kotak, selain ini kontrol untuk melihat hasil di dalam, dia bisa diletakkan di tempat di mana kotak ini pernah ada. Jadi ini yang baru pulang dari shopping, dari pasar, pokoknya ngumpul di sini. Pengalihan namanya. Ini bukan cuma kotak kontrol, tapi dia juga berfungsi sebagai pengalihan. Sehingga dia tidak ke rumah tetangga, bentrok nanti. Nah, kalau lebah sudah berkelahi, tidak ada yang selamat. Semua mati, walaupun masih hidup. Kalau dia kembali ke sarangnya, diusir. Sebagai pahlawan dia diusir dari koloni, karena dia sudah bercampur feromon dengan lebah yang lain. Jadi yang membedakan antara tetangga A dengan tetangga B itu ada namanya feromon yang bisa membedakan lebah ini. Bukan kita yang bedakan, tapi antar lebah itu sendiri. Wah, ini tetangga sebelah ini baunya beda. Itu tidak salah kamu. Jadi itu yang membedakan. Jadi ini fungsinya sebagai kontrol, dia juga sebagai pengalihan untuk model barak yang kita buat dan memanjang itu. Karena kan produksi banyak, kita mau bikin stok banyak, itu harus pakai barak semacam di atas. Jangan ditumpuk, nggak bisa itu. Cara panennya agak susah. Nah, kemudian di sistem panen. Jadi ketika kita panen, ini saja yang kita cabut. Kemudian kalau di sini kan biasanya kalau yang sudah layak di split itu telur akan tinggi, mulai dari bawah tinggi, tidak ada kelebihan di sini. Itu yang dipindahkan ke stup baru, bukan dipindahkan semua. Kemudian ini yang stup lama yang sudah lama, yang pertama di situ, ini yang dipindah. Stup yang baru kita taruh di situ. Yang dari pecahan tadi kita taruh di sini. Jadi taruh di tempat yang lama. Yang stup yang lama dipindah di barak yang baru, barak yang lain.
Karena apa? Di sini kan masih kuat dia berdiri. Dan di sini otomatis tidak ada pemburu yang baru. Jadi pemburu maksudnya yang mencari pakan. Itu yang akan mengisi di sini yang apa namanya koloni baru. Yang ini dipindah di tempat lain. Nah itu kalau itu teknik stupnya. Namanya. Jadi tinggal dipotong, dimasukkan di stup baru dan kita lihat juga tidak apa namanya bagaimana upayanya supaya seimbang. Jadi ada pertanyaan apakah bisa berhasil atau tidak ketika tidak memasukkan ratu di situ. Kalau manajemen Trigona dengan manajemen Apis mellifera atau Apis cerana itu berbeda. Kalau di Apis cerana dan mellifera itu ratu wajib harus ada di stupnya. Kalau di Trigona tidak. Sebab Trigona itu lebih mampu menciptakan, lebih mapan menciptakan ratu sendiri daripada Apis. Karena kalau di Apis itu perkawinannya sangat fantastis. Satu ratu dikawini oleh 25.000 pejantan baru bisa dianggap sebagai ratu. Coba bayangkan. Ada yang mau jadi ratu? Ngeri sedap. Ngeri. Apis mellifera ataupun Visera. Dan cara kawinnya itu lucu juga, terbang. Dia harus terbang tinggi. Kemudian kita masukkan kita panen, terus kemudian cara panennya. Jadi cara panen kita tidak pakai sistem sedot. Pertama, kecepatan dalam panen itu juga harus kita perhitungkan. Nah kalau sudah kelamaan dibuka akan mempengaruhi suhu yang dipertahankan oleh lebah menetaskan yang saya katakan tadi. Ada suhu yang dipertahankan oleh lebah di situ sehingga bisa menetaskan telur yang ada di dalam. Nah kalau kelamaan dibuka, jangankan itu Pak, coba kita tetaskan telur ayam, telur itik apakah kotek. Ya, itu kalau sering dibuka tidak tertentu lagi harinya kapan akan menetas. Jangan begitu. Nunggu. Nah, cara panennya kita ambil wadah atau apa, kita tinggal iris sama pisau stainless kalau ada. Ya tuh, berarti kita panen dengan propolis itu. Apa keuntungan panen dengan propolis dengan madu? Karena bisa jadi di dalam sarang yang kita bongkar dengan pisau itu akan ikut mengalir propolis ke dalam. Minimal sari-sarinya. Kalau dibilang propolis kan sudah melalui proses ekstraksi dalam raw propolis itu. Jadi kualitas madunya bisa dilihat. Kemudian ditaruh di atas saringan. Dan perlu juga itu saringan net. Kalau mau bantu petani juga itu bagus itu. Banyak saringan lem. Jadi 1 cm itu 120 lubang. Ada juga itu. Jadi tinggal cari itu. Kemudian ditetaskan. Tapi wadahnya pakai keran di bawah. Rasa begitu saja. Kemudian bagaimana propolisnya? Jadi propolis itu begitu kita selesai disaring, kita press, keluarkan semua madu. Tidak boleh ada lebah di situ. Tapi kan ada apa namanya? Ya, ada enggak mesti harus bersih juga. Ya, ada apa namanya? Ada toleransi di situ bahwa kalau mau 100% bersih, tidak silakan.
kasihan juga petani. Nanti disaring bisa. Jadi enggak maksudnya yang propolis raw propolis lilin itu. Nah, itu baru di press kemudian dijual ke pembelinya. Saya sampai di sini paham ya.